Generasi koloni kan dari telur si ratu. Nah itu dari bipolen. Nah sedangkan madunya ini, kantong madunya ini propolis. Nah ketika nanti kita tanam bisa kita lihat icip-icip. Nah ini jenis-jenis Lebahnya nempel ya. Iya. Ini seperti ini. Nah ini lebahnya lebih besar daripada tewel. Nanti ada yang lebih besar lagi jenis thoracea. Nah, ini memang dia akan menyerang bukan menyengat ya. Nah ini lihat madunya gede, lebih gede. Kalau yang jangan terus pakai APD. Ya APD itu yang terana. Nah ini paling ke baju-baju aja gitu. Nempel. Oh ini ada apa nih? Nama ngurung jangkrik. Oh jangkrik. Mana? Ini madunya warnanya. Nah ini madu murni nih, bisa dirasain. Kalau panen juga pakai pipet gitu ya? Langsung aja di. Ya. Apa? Enak. Ada asamnya, ada manisnya. Ini asam dominan asam segar. atau dominan Mau manis? coba ya? Asam sih pak. Tiap Asam. sarang tuh rasa bisa berbeda-beda karena namanya murni. Kadang yang itu tuh pahit. Lepisep itu Pahit. bening, lebih bening lagi. Nah ini ya, ini komposisinya itu resin. Kalau jenis trigona harus ada resin. Jadi lingkungan itu harus ada pohon yang getah-getahan. Nah seperti ini. Nah getahnya tuh untuk kantong propolis nih. Nah kalau bipolen ini rasanya bipolennya nggak ada, paling di dalam sarangnya. Nah ini. Nah ini yang madu super tuh karena dia kantongnya propolis. Propolis. Nah ini kenapa madu ini lebih mahal dari madu hutan? Karena ini seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat. Bertemu lagi bersama kami di Bipana Farm. Hari ini hari Sabtu tanggal 11 ya. 11 Januari 2006 kita kedatangan investor ya dari Nambok nih, mau belajar tentang edukasi lebah madu ya, semoga aja nanti saling sharing bisa mengembangkan di daerahnya sendiri. Oke, ikuti kita ke atas. Ayo kita lihat koleksi lebah di panah. Awas licinnya. Mancing, waduh, senang mancing betul nanti. Udah bikin kolam ikan. Ini Gurame. Ini bersihkan. Tambah lebar. Wah, ayo belajar. Dicor nanti makan ini pak. Dalam. Pas dikit. Angkat kakinya, angkat. Ada apa itu deh? Ya. Jan. Yuk kita ke sana. Oh, jadi perut lihat yang jalan. Tuh, wah, apa itu? Suara apa itu? Aduh, apa? Oh, apa itu? Mau kemana dulu nih? Ini diicip. Sini. Ya, ini izin kita jelaskan di Bipana ini ada 6 jenis lebah. 2 itu yang sengat, namanya Apis cerana sama Apis mellifera. Tapi jadi berjalannya waktu, Apis mellifera rupanya tidak cocok dengan situasi seperti ini. Jadi yang cocok tuh Apis cerana. Nah untuk Apis cerana kan lokal. Kita sudah panen sampai ke 4 kali dengan rasa madunya yang legit, manis, alami dari nektar alami. Nah sedangkan yang jenis tanpa sengat namanya trigona, bahasa latinnya ada 4 jenis. Yang kita lihat tadi jenis tewel itu lepisep. Nah dia yang paling kecil di antara koloni trigona itu sendiri,
Setelah itu ini jenis dicery. Dicery mirip kayak Lepisep tapi lebih super. Lebih super. Ini dicery. Tuh dilihat. Ini telurnya. Tuh. Telur ini madunya di dalam. Tuh. Nah ini telurnya ada terbagi dua. Yang kuning ini, yang terang ini telur tua yang akan segera menetas. Yang coklat muda ini, yang coklat nih telur muda. Nah ini telur ini menandakan kalau telurnya kuat, berarti koloninya kuat. Regenerasi koloni itu kan dari telur si ratu. Nah itu dari bipolen. Nah sedangkan madunya ini, kantong madunya ini propolis. Nah ketika nanti kita ditambah bisa kita lihat icip-icip. Nah ini jenis-jenis Lebahnya nempel ya. Iya. Ini seperti ini. Nah ini jenis, kalau tadi Lepisep kan sedikit nih, kalau dicery super nih banyak. Ini memungkinkan untuk untuk memecah koloni. Jadi bisa jadi dua koloni dengan membagi dua si telur yang tua. Ini salah satu jenisnya. Dan nanti kita lihat ke jenis Itama yang bisa icip-icip. Nah dari kantong madu ini masih kecil kayak Lepisep, tapi kalau yang Itama kita lihat nanti besar seperti buah anggur. Kalau panen itu sering nggak sih? Nah kalau panen itu tergantung, kalau kondisi lingkungannya bunga-bunganya banyak, kan si madu teh dari cairan bunga nektar. Bunga apapun, jadi bunga buah-buahan, durian, duku, kelapa, semua yang berbunga dari buah-buahan sama bunga-bunga harian yang kayak bunga seperti ini, macam-macam bunga nih kami tanam. Nah itu nektar hariannya. Nah semakin kondisi lingkungannya tidak tercemar, pakan tersedia, tiap seminggu sekali bisa panen. Itu. Pakan itu menentukan. Nah keuntungannya lebah itu beda dengan budidaya hewan lain-lainnya. Karena kalau sapi, ikan, ayam, kambing, semua hewan mamalia kita harus ngasih pakan. Kita harus beli pakan, bebek. Nah kalau lebah ini kita hanya menyiapkan lingkungan. Dia mencari pakanannya sendiri. Adapun kalau jenis Mellifera yang sering madu yang dijual umum itu memang budidaya. Jadi mengakalinya dengan mencairkan gula pasir, madu itu sendiri, gula apapun, cairan pemanis. Nanti si lebah Mellifera itu yang ngisap, walaupun menghasilkan madu. Itu namanya madu asli. Nah, kalau ini alami, dia ngisap dari bunga-bunga alam, itu namanya hasilnya madu murni. Madu hutan. Ya, madu murni nektarnya tuh dari bunga-bunga. Nah, kalau madu asli itu yang jenis-jenis Mellifera. Dia dari cairan gula, disimpan dekat ke sarangnya, dia ngisap cairan gula, hasilnya madu juga. Tapi dari rasa nanti beda tuh. Tidak sealami. Iya. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini jenis-jenis Trigonani nanti kita bisa isap-isap madunya. Kalau yang tanpa sengat itu ada rasa asam, dominan maupun smooth. Nanti kita sambil jalan kita lihat yang jenis Trigona Itama namanya ini. Trigona Itama kita lihat agak besar kan sorongnya. Nah ini lebahnya lebih besar daripada tewel. Nanti ada yang lebih besar lagi jenis Thoracea. Nah, ini memang dia akan menyerang bukan menyengat ya. Nah ini lihat madunya gede, lebih gede. Kalau yang nyengat terus pakai APD. Ya APD itu yang terana. Nah ini paling ke baju-baju aja gitu. Oh ini ada apa nih? Nama ngurung jangkrik. Oh jangkrik. Mana? Jangkrik. Mana? Pak itu? Digigit ya Pak itu? Iya. Sampai Kok dia ngelem sendiri ya? Motong sendiri dia lem. Keren ini dia. Tuh, dia motong sendiri plastik lem untuk ngurung. Iya. Jadi kepompong. Kita ngeliat jangkrik. Dia ngelem sendiri tuh, hebat tuh. plastiknya Pak. Iya. Ini Dia potong sendiri. Iya. jangkrik. Penyakal. Hebat ya. Oh, nanti kena rambut. Nih, ini Nah, ini yang propolis hitam, nih. Ini dari getah resin. Nah, ini proteksi dia. Ini dari resin. Nah, bisa ada di resin manggis. Nempelin ah. Enggak, nih. Ini resin. Ini nanam yang propolis ini diolah. Yang propolis yang mahal itu. Kita getah aja. Iya, kayak getah. Tuh. propolis. Tapi madu-madunya Nah, ini kantong madu.
Ini kantong madu nih. Ini isinya kantong madu. Ini kita bisa cipit-cipit ya. Nah ini kantong madu yang udah disegel. Ini yang belum, nanti dia bikin kantong madu dari resin getah. Nanti setelah penuh dia segel. Seperti itu. Nah kita ini belum yang disegel, kita coba ambil ya. Ini madunya warnanya. Nah ini madu murni nih. Bisa dirasain. Kalau panen juga pakai pipet bisa ya? Langsung aja di. Langsung aja. Ya. Apa? Enak. Ada asamnya, ada manisnya. Ini asam dominan asam seger. atau dominan Mau manis? coba ya? Asam sih, Pak. Asam. Nah, nanti coba. Awas jangan di depan pintunya sini. Coba. Nah, kena Tuh, kan? rambut makan jangan di depan pintu sini. Dede ke sini, Dek. Awas, itu banyak lihat. Asam nah. Iya. Diam Inilah. di situ sih di Kalau yang pintunya. trigona seperti Kayak itu. madu rasa atau apa gitu ya? Ya. Nah, ini tiap sarang tuh rasa bisa berbeda-beda karena namanya murni. Kadang yang itu tuh pahit. Lepisep itu Pahit. bening, lebih bening lagi. Nah, ini ya. Ini komposisinya itu resin. Kalau jenis trigona harus ada resin. Jadi lingkungan tuh harus ada pohon yang getah-getahan. Nah, seperti ini. Nah, getahnya tuh untuk kantong propolis nih. Nah, kalau bipolen ini rasanya bipolennya nggak ada. Paling di dalam sarangnya. Nah, ini. Nah, ini yang madu super tuh karena dia kantongnya propolis. Propolis. Nah, ini kenapa madu ini lebih mahal dari madu hutan? Karena ini. Seperti ini. Nah, ini memang gini, nggak nyengat, tapi gini. Dia menyerang rambut. Rambut. Nyala Cuma rambut. pakainya kita pakai topi. Ya, menyerang rambut. Seperti itu. Nggak apa-apa. Ya. Masih kaget. Ini lucu tapi ini. Dia ngelem sendiri, motong sendiri. Tapi bukan hama, dia hanya numpang. Kalau hamanya apa? Hamanya itu semut, laba-laba, tikus, ayam. Ayam. Itu. Iya, dia masukin ini kan. Si Ini yang lebah. makan serangga. Ya. Kirain buat madunya itu loh yang. Ya. Nah, kalau ini tuh lebahnya lebih besar lagi. Nih. Nggak nyengat juga ini sarangnya nih. Nah. Lebih besar lagi kan? Tapi nggak nyengat. Ini torasika namanya. Tapi banyaknya Hitam sama atau kayak itu banyak. Iya, dia resinnya agak cerewet ini mah. Nah, ini belum naik karena resinnya beda. Bedanya? Bedanya dia ini lebih ke kayu manis aromanya. Resinnya ini. Wangi kayu manis. Oh iya. Iya. Beda-beda. Berarti dari tumbuhan. Dari kayu manis getahnya. Kalau itu Jarang. umum. Iya, justru ada pohon kayu manisnya. Makanya dia terbatas resin. Iya. Sehingga dia belum naik. Nah, kalau ini sama kayak hitam yang tadi nyerang, tapi ini kita lagi naikkan topping. Kemarin topping seperti itu sama satu, tapi sudah naik telur di sini. Jadi kita akalin supaya madunya tambah banyak. Pasti Geli aja sih. kaget, geli. Iya. Cuma emang nempel di rambut. Iya. Nggak apa-apa. Ini lengket Kalian kita lihat. resinnya. Oh. Nah, ini sama seperti itu. Resinnya. Ya, resinnya napel. Tuh. Ini Kok gitu masih ya? protek. Iya, Masih proses. madunya di sini. Nanti dia akan pindahkan. Coba dibuka, Pak. Oh, udah bikin jaringnya. Ya, nanti kita harus membuka gini. Biar dianya nanti membuat madu. Salah satu mengkondisikannya seperti ini. Tuh, koloninya kuat. Nah, dia membuka ini biar nanti dia membuat sarang madunya. Kayak yang tadi di atas. Nah, seperti ini aja. Ya nggak nyengat ya pemirsa. Biar kayak gini, ini madunya lebah tanpa sengat. Jadi memang hanya seperti ini aja. Tidak membuat bengkak atau apa. Nah, ini madu tanpa sengat. Jenis-jenisnya tadi Lepisep, Driseri, Itama. Ini Torasika. Nah, yang sengat ini. Yang sengat itu ini. Ini yang sengat. Udah sini aja biar kelihatan. Tuh. Ini yang sengat.
Nih, sudah ada sisiran madunya. Ya, belang-belang gitu. Ini dominan manis, tidak ada asamnya. Kalau ini pure manis, legit, manis. Tergantung nektar yang diisap. Ini kan kebanyakan puspa. Jadi di sini banyak puspa, manisnya kemarin terakhir panen itu manis, legit. Nah, ini yang dijual sering madu hutan tuh seperti ini salah satunya. Nah, ini beda dengan yang kotak biru. Kalau kotak biru tuh, nah kebanyakan madu-madu yang dijual umum itu madu melipera. Itu manisnya yang kata-kata saya tadi, kalau lagi paceklik pakan, di alam tidak ada pakan, dia dikasih cairan gula. Atau cairan madu itu sendiri atau sirup. Nah, kalau ini jenis-jenis serana ini dialami. Dia di alam ngambilnya. Biasanya orang Baduy suka jualan. Ya, itu Baduy itu bisa dosata, bisa serana. Orang Baduy. Nah, itu yang membedakan bisa seperti itu. Nah, ini kami nanti akan berperbanyak jenis ini di sini di Bipana ini. Karena secara kultur dia lokal, dia tangguh. Ini beberapa kali panen. Seperti itu. Ada yang ditanyakan, Teh? Iya, yang ini apa, Pak? Nah, ini kemarin kabur. Oh, kabur. Kami lagi neliti, mungkin waktu dikirim kurang kuat koloninya. Nah, kami nggak Jadi masalah. nggak ada. Iya, kosong. Kemarin mah ada. Tuh, dan kecoa nih salah satunya. Ini. Nah, ini salah satu evaluasi kami. Kurang cocok. Iya, sekiranya nanti itu koloni harus kuat seperti itu. Kalau memang tertarik untuk membeli koloni, harus tahu asal usul, harus tahu divideokan koloninya sekuat apa. Kalau saya, kalau membeli koloni siapa memesan ke Bipana, kita akan share videonya. Gitu. Oh, ini koloni yang akan dikirim. Tapi sebelumnya kita ke lokasi yang akan calon budidaya. Sana ke rumah teteh di kebun atau di halaman rumah, kita lihat dulu nih kekuatan pakannya sejauh mana. Pakan akan kuatnya seperti apa. Nah, memang kalau pakannya kuat boleh nih satu seperti ini. Nah, kalau saran saya tuh mendingan yang Itama kalau mau membudidayakan awal dibanding lepis itu kan kecil ya. Iya. Jadi menghasilkannya tuh sedikit. Nah, kalau jenis Itama nih satu asal pakannya memadai, lingkungannya sekitar setengah kilo 500 meter dia menjelajah cari pakan cepat. Kemarin kita sekali panen tuh 1,5 liter sekali panen. Itu Berapa bisa. lama itu? Itu kalau pas bunganya panen raya itu sebulan juga bisa 1,5. Malah kemarin munji itu sudah seminggu sekali. Seminggu sekali dipanen. Itu tergantung pakan. Nah, ini kalau musim hujan ini dia terbatas waktu mencari pakan karena kan dia tidak punya jas hujan ya. Jadi dia makanya kenapa si madu, polen sama propolis itu sebagai cadangan makan si lebah. Sewaktu-waktu si lebah terkendala cuaca untuk mencari pakan, dia akan memakan yang ada. Kita manfaatkan. Kalau pakan yang bagus emang apa tuh, Pak? Nah, kalau yang pakan bagus namanya madu kan dari nektar. Nektar bunga-bunga seperti ini, bunga jambu, bunga akasia, bunga durian, petai, semua yang bunga-bunga yang mengandung nektar. Tapi tidak semua bunga mengandung nektar. Kayak bunga sepatu, kayak bunga ros, nggak ada nektarnya itu. Ya. Tapi kalau bunga-bunga buah-buahan jelas punya nektar. Nah, si lebah juga berfungsi untuk membantu penyerbukan. Yang bunga-bunga jantan betinanya pisah, si lebah yang membantu penyerbukan. Benang sarinya. Ya, si lebah itu yang memanfaatkan cairan nektarnya. Begitu. Ini bunga. Tanya jawab. Kalau Itu. misalnya pohon-pohon gini, Nah, pohon ini kita kenapa ada pohon itu supaya lingkungan kalau lebah jangan terlalu dipanas terik. Jadi kalau dipanas terik dia di alamnya aja kan di pohon-pohon, di atap-atap, di alamnya kan dia pasti di bawah pohon tuh. Tidak pernah ada di terik atau di gua-gua ya, atau di sela-sela batu. Nah, kita juga membudidayakan tuh mengkondisikan seperti lebah di alam seperti apa. Nah, alhamdulillah Bipana dapatkan tanah di sini nih dengan lingkungan hutan nih ya. Jadi si lebah ini secara ini cari pakannya buah-buahan yang ada di hutan sini. Nah, seperti pisang, jantung pisang juga itu nektarnya ada. Singkong itu dari ketek daunnya ada. Nah, bunga-bunga seperti ini, rumput-rumputan semua, nah ada. Nah, ini kami lagi menata Bipana ini akan menata nanti ada klaster-klaster bunga, pakan bunga. Jadi kami ada beda-beda dengan kayak gini, nanti ada jenis-jenis bunga, bunga matahari, bunga seperti ini. Jadi ke depannya kenapa kami Bipana sebagai edukasi lebah madu, selain tentang lebahnya itu sendiri berbagai jenis lebah, kita akan edukasi pakannya apa aja sih? Dari bunga harian, dari bunga tiap tahun sekali berbuahnya seperti durian kan, buahnya setahun sekali. Tapi kalau kayak menteng, kayak bunga puspa, pohon puspa tuh bunganya tiap hari.
Nanti kami juga nanam-nanam seperti ini yang ngerabat-ngerabat nih. Ada mata pengantin yang hari-harian seperti itu. Nah intinya mah syarat untuk membudidayakan tuh lihat lingkungan tanpa polusi, tanpa pestisida. Kadang kalau dekat lingkungan pertanian sawah, perkebunan jagung dilihat juga kalau mereka pakai pestisida nyemprot untuk hama. Jadi itu berpengaruh juga. Si lebah menghisap bekas pestisida, pasti akan mengandung racun pestisida nempel. Iya, unsur kimianya dibawa ke sarangnya. Nah itu yang membuat kualitas madu si lebahnya juga racun. Nah sama di lingkungan kampung atau perkotaan kan kadang-kadang fogging. Nah itu mematikan lebah. Karena kan fogging itu untuk serangga ya. Nah itu beberapa kasus teman kami ditinggal kerja ada program fogging mati. Itu. Tapi kalau hanya asap-asap selintas sekilas saja asap pembakaran nggak masalah. Asal jangan terus menerus. Nah, asal jangan terus menerus. Tapi kalau kami di sini tanamannya organik semua, tidak pakai pupuk kimia, pakai pupuk kandang, pohe, kotoran hewan, seperti itu. Taman-taman kompos, seperti itu. Nah konsep di Pana itu selain lebah madu, konsepnya organik. Nah, tanaman-tanaman sayurnya organik, semua organik. Kalau masuk ke sini berapa nih Pak umum? Nah, di Pana ini sebenarnya kan untuk pribadi tadinya ya, tapi kami pengurus punya ilmu tentang pelebahan. Saya juga sebagai penyuluh kehutanan pengen mengedukasi. Selama ini sih kami free aja ke sini. Free karena saling sharing aja sih apa yang kami sampaikan, apa yang sudah kami lakukan. Seperti itu. Nah silakan aja yang mau berkunjung sini. Kalau ada kami berkeluarga kan ada kerja rutin ya. Kalau di hari kerja paling Sabtu Minggu atau tanggal merah berkunjung sini free, silahkan menikmatin yang ada. Kalau lagi untung bisa icip-icip madunya free semua. Saling belajar lah. Nah seperti itu. Ada minat untuk budidaya? Baru tertarik aja sih Pak. Ya. Cuma mungkin mau coba lebih tahu sama lebih mengenal lebih dalam perihal madu, lebah dan cara budidayanya seperti itu. Nah kalau di Bipana ini, kalau yang di Cijeduk ini kan lingkupnya yang punya kawasan hutan, kebun ataupun apapun. Ini seperti ini bisa dikonsepkannya. Nah kalau yang kaum urban di perumahan, di kampung, di ganggang, di rumah kami di Gunung Batu. Bisa juga tuh? Ya polanya nanti bisa berkunjung kalau memang mungkin waktu kita pulang bisa berkunjung sana. Itu kami didak aja tuh mengonsepnya. Jadi tidak dia kayak itama seperti itu. Nah jinak karena sering dibuka. Jadi dia nggak nyerang. Apa? Enggak. Biar dia malah leluasa untuk cari pakan. Kayak lahan terbuka. Iya, jadi kami didak itu menanami pohon-pohon buah juga di transfer bag. Nah, di polybag, bunga-bungaan juga supaya kenapa harus nanam bunga-bunga di sekitar dia? Biar si lebah ini mencari pakannya nggak jauh, walaupun radius menurut penelitian sampai 500 meter. Tapi kalau dia cari makannya dekat, kan produktivitas semakin tinggi. Jadi jarak mencari pakan mah nggak usah jauh lah. Dia dengan dekat balik lagi ke sarang, dekat balik sarang. Makanya dikondisikan lingkungan itu yang pakannya terdekat. Tingkat produksinya biar jadi penjelajahan dia mencari pakan pendek. Tapi kalau dia pakannya ada tapi jauh, tuh jarak menentukan juga dia. Seperti itu. Iya, seperti itu unikannya. Nah inilah mudah-mudahan bermanfaat di Pana khusus untuk umum siapa aja mau bawa komunitas, mau anak sekolah. Ya untuk sementara kami hanya di Sabtu Minggu atau di hari libur aja ke sini. Nah Bipana itu selain untuk lebah bisa untuk juga camping di sini. Kalau bawa tenda sendiri bisa untuk jalur trekking ke sana, banyak kebun-kebun masyarakat. Jadi yang untuk trekking 3 kilo 5 kilo ada jalur tersendiri begitu, ramah lah. Nah ini kalau bawa anak bisa ada rumah pohon. Ini kami duriannya lagi rontok, duriannya kami nunggu juga tuh duriannya. Iya, nanti di sini konsep kami juga ada buah-buahan. Nanti ada wisata metik. Kami sudah nanam lengkeng, nanti alpukat, rambutan, jambu dan yang lainnya. Nanti seperti itu konsep di Pana, menyiapkan pakan lebah dari jenis buah-buahan, untuk estetika juga, bunga-bunga harian, tapi bisa dinikmati sebagai pengunjung juga. Kedepannya kami udah nanam kopi juga.
Wah. Nanti memungkinkan ada kopi Bipana juga. Jadi mix madu gitu loh, madu kopi madu gitu. Kopinya pas kapan nanti saya yang R&D-nya. Iya, seperti itu. Iya. Perangkap Di Iya. Bogor soalnya teh jarang saya nemuin kopi yang honey wine, masih kopi aja gitu kan. Iya. Mungkin kan di sini untuk wisata keluarga kami memang untuk slow living ya di sini membuatnya. Ya mudah-mudahan aja mohon dukungannya bisa untuk berkunjung ke sini. Dan kami juga minta masukannya nih, kira-kira kan peminatnya pengunjung nih maunya harus ada apa sih? Nah, itu kan kami ini kan nama kami perintis ya. Belum ada endorse, kami merintis sama Kang Rijal pelan-pelan sesuai anggaran yang ada. Ya kami menata aja pelan-pelan. Segini aja sudah bisa dinikmati, ya terima kasih. Ya inilah lingkungan yang ada di sini, jauh dari perkotaan. View-nya itu kota Bogor tuh kelihatan kalau malam lampu-lampu dari sudut ke sudut, apalagi di rumah pohon sudut-sudut. Nah, di sini di Bipana, alhamdulillah untuk jaringan air sudah ada, toilet sudah ada, listrik sudah ada, wifi sudah ada. Nah, tapi kalau memang nggak mau terganggu ya udah matikan aja. Telekomunikasi, healing aja di sini. Memungkinkan lah. Nah ini lingkungan Bipana yang ada, semoga aja banyak juga kunjungan yang budidaya lebah yang udah modern, ada madu pramuka di Cibubu, ada Pak Lebah di Ciherang, macam-macam lah. Tapi kan misi visinya beda-beda. Nah kalau kami selain edukasi, ya di sini juga nanti produktivitas juga bisa di sini ke depannya. Dalam pengenalan semua jenis lebah. Jadi edukasi itu lebah ini kami pengen dari rasa tiap bulan dominan itu rasa apa sih? Karena kami tidak jaminan nih dari rasa-rasa tiap pada satu lingkungan. berarti beda-beda. Beda-beda. Tergantung pakan. Iya. Itu kalau bisa ditentuin curiga. Iya, kalau curiin malah itu dikasih ramuan khusus campuran. Banyak kan kalau yang kan Iya. enak gitu. Makanya kenapa kalau madu-madu ada madu kelengkeng, ada madu rambutan, kadang kan ya, Iya. ada madu macam-macam buah-buah. Itu sistemnya di angon. Jadi si jenis melipera yang biru itu dibawa ke kebun lengkeng selama pas si lengkeng itu berkembang selama 2 sampai 3 bulan. Nah, pasti dominannya kan lengkeng. Yang ngisapnya bunga lengkeng dominannya. Tapi seandainya tidak ada musim buah-buahan, dia diekstrak tuh. Jadi cairan madu itu sendiri dikasih biar si lebahnya tidak kabur setiap makan atau cairan gula. Walaupun nanti hasilnya juga di sisiran sarangnya madu juga. Nah, bedanya kenapa Bipana dengan teman-teman sejawatnya akan mengawal kemurnian madu. Jadi kita konsepnya tidak ada menambah ekstrak. Jadi 100% madu murni. Jadi tidak pure madu murni, tidak ada campuran sirupan, cairan gula, mohon apapun. Jadi nektarnya yang nektar alami di alam. Seperti itu. Jadi kami mengawal kemurnian madu dari awal. Makanya kenapa membeli madu itu harus tahu asal usul. Ya, nggak apa-apa kalau biasa merek si A, si B, ya nggak apa-apa kalau sudah terbiasa itu kan intinya mah sebenarnya semua madu itu kan baik untuk kesehatan. Tapi kalau sudah tahu asal usulnya dari mana jelas sanatnya lah. Ya jadi kita juga rasanya, nah kadang ke kami juga bingung pengen yang rasanya ini, ya kami tidak bisa mengikat itu karena yang cari pakan itu si lebah, bukan kami yang menyiapkan ini gitu. Nah kadang kayak yang ini kami rasa nih Thoracea kayak rasa kelapa muda ya. Asamnya nggak ada, jadi manis. Padahal rata-rata kalau jenis lebah tanpa sengat itu pasti ada asam, sop maupun dominan, kayak gitu. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan lah nanti Akang dan Tetehnya bisa ngeliat, bisa tertarik. Kami siap mengawal, karena punya lokasi baru. Nanti sewaktu-waktu menjadwalkan kami ke sana. Sejauh mana. Dan kami juga sudah niat nih di sini untuk adopsi lebah ke depannya. Nanti kami formulanya lagi kami susun nih. Kira-kira kalau adopsi ini beli lebah di sini, nanti sambil berkunjung bisa panen sendiri. Tinggal ditandain nanti sejauh mana dalam pemeliharaan lingkungan itu kita akan komposisinya seperti apa. Bisa adopsi lebih. Iya, rencananya mah seperti itu. Jadi sama memiliki lah. Di sini disimpan di sini. Kita ini nanti ya kalau mau ke sini mau jenguk lebah sekalian panen. Nah udah. Nah, kami juga sebenarnya nggak bawa alat panennya sih. Kalau jenis-jenis panen Itama ini dia tidak menghancurkan kantong madunya. Hanya kayak seperti ini ya, pipet. Nah, itu jenisnya pakai dinamo. Nah, si lebah itu panennya harus segera juga. Karena kalau kelamaan stres kan kayak tadi kan. Nah, usahakan
pakai alat panen yang memang mumpuni lah. Jadi paling lama tuh setengah jam bisa menghasilkan 1 liter paling lambat. Paling tidak mengganggu dia. Nah, kalau jenis-jenis kayak Lepisep, di cherry, itu kan kantong madunya kecil, tidak mungkin pakai alat pisah. Lengket ini propolisnya. Nah, jadi sistemnya peras. Jadi disisir itu kantong madu semua, baru nanti dimasukkan ke tempat steril plastik, baru diperas-peras, baru disaring lagi. Jadi madu. Tapi itu dia akan membuat sarang madunya lagi, memakan waktu. Nah, itu kan akan memakan waktu dia mencari resin lagi untuk membuat kantong madu baru. Nah, sedangkan kalau jenis Itama, kantong madunya tidak rusak, hanya segelnya aja dibuka, sehingga dia hanya mengisi madu baru lagi, baru dia segel. Nah, untuk kandungan jenis Trigona Itama itu seperti itu, kantong madunya besar. Nah, makanya kalau dari harga kisaran ya ini lebih, kalau dengan Lepisep hampir 10 kali lipatnya lah. Tapi kalau dari produktivitas wajar, dia lebih produktivitas. Ya, ini seperti itu. Tapi kalau misalnya satu lahan ini tuh, satu tempat tuh, maksudnya cuman satu jenis itu atau bisa Nah, inilah kami ini, makanya kami kenapa ada beberapa jenis lebah bertahap, kekuatan pakan yang utamanya. Makanya kata saya, selain pakan alami dari pohon-pohonan besar buah-buahan, kita makanya menanam bunga-bunga seperti ini. Bunga-bunga harian air mata pengantin. Nanti kami konsep tuh ada Santos Temon biasa berbunga tuh. Kami nanti mengkonsep ada taman bunga matahari, satu petak nih khusus bunga matahari cantik. Ada potobut nanti rangkaian buntuk lop dirambatin sama air mata pengantin tuh. Namanya air mata pengantin bunganya pink. Nah, itu selain untuk penyediaan pakan harian si lebah, untuk estetika juga. Seperti itu. Jadi memang produktivitas lebah itu karena lebah itu makannya alami, bukan seperti hewan yang lain harus dikasih pakan tersedia. Nah, kita lingkungannya dulu disiapkan. Iya. Nah, makanya cara panen juga harus ada strategi. Kalau lagi musim hujan gini, kalau memang mau panen separohnya aja. Karena penjelajahan dia cari pakan terbatas. Dia akan sebagai cadangan makanan nanti terbatas. Kalau cadangan makanannya habis, dia akan kabur. Kalau kayak gitu harus diperhatikan juga. Nah, ini lagi agresif nih. Tuh, agresif tuh. Iya, dengung-dengung ini. Oh, yang lain berarti nggak ada suara? Nggak ada, ini khusus jenis sengat. Seperti itu. Mau nyobain buka? Ya paling sangat dua sangat, gak apa-apa nyobain biar ngerasain paling sangat. gatal. Kalau kami karena sudah terbiasa, Gatal. jadi udah nggak demam, nggak ini. Kayak disengat tawon gitu bukan? Iya, Kalau tawon lebih parah. Ya mah gatal, ya paling panas dingin doang. Iya. Nah, pohon-pohon pisang-pisangan juga mengandung nektar dari jantung pisangnya. Di bunganya itu pas mau jadi itu tuh pisang ada bunganya Iya, kan banyak itu. Sama jagung. Nah, Jagung. kalau di kebun jagung ada tanpa pestisida bagus. Jadi kadang di kaki lebah itu kan ada yang kuning tuh. Itu polen. Nah, itu bipolen dari jagung, dari bunga-bunga yang ada podolnya, dari ininya serbuk sarinya lah. Iya. Nah, itu untuk makanan si ratu, merangsang si ratu untuk bertelur. Itu. Sawah-sawah. Iya, makanya ini kami juga pinggir-pinggir akan udah bibit jagung akan kami tanam nih. Jagung-jagungnya ya bertahap. Nah, inilah keadaan Bipana baru 3 bulan ya ini kita ya berjalan ya. Mudah-mudahan ke depannya kami sih menata sih deh. Makanya pelan-pelan ada rumah pohon, nanti pohon buah-buahnya baru kami tanam juga. Seperti itu. Semoga aja kalau memang mau ke sini ya kami insya Allah sih akan selalu free sih siapapun asal menjaga barang-barang. Nanti kami juga ini tanamannya organik semua. Kami juga sama istri belajar pengolahan sampah nanti. Kami pupuknya pupuk cair organik. Jadi dari rumah sampah dapur, jadi ekoenzim, jadi pupuk cair, semua kami tanam seperti itu. Jadi secara alami tidak menebang pohon, tapi memanfaatkan kalau di kami Kementerian Kehutanan HBK hasil hutan bukan kayu. Nah, kita ketahui kan musim-musim yang ada di daerah Sumatera dan Aceh ini kan karena penebangan pohon tidak terkontrol, tidak terjaga, tidak inilah tidak terkontrol akhirnya manfaat pohon untuk pengakaran, menjaga erosi, menyimpan air itu kan sudah hilang fungsinya. Nah, kami di sini di Pana mengedukasi bahwa memanfaatkan hutan tidak harus dari pohon.
bisa dari hasil hutan, bukan pohon, bukan kayunya. Ya salah satunya lebah madu, jamur tiram, ya minyak atsiri seperti sama agroforestry lah. Kita bisa memanfaatkan lahan pertanian ini, buah-buahannya seperti itu. Jadi mangga kalau mau di sini mau jadi apa namanya gathering di sini buat keluarga memungkinkan. Tapi untuk sementara sih bisa bawa makanan sendiri. Tapi kalau memang PO sebelumnya kami ada tim masak juga sebenarnya. Si tetehnya lagi ini bisa tuh jauh-jauh hari untuk berapa orang paketan liwet. Nah bisa. Mau bawa alat masak sendiri campingan yang gas itu mangga. Bawa tenda sendiri ya, bawa tenda sendiri memungkinkan karena ini kan ada yang datar-datar ya. Intinya kan sumber air sudah tersedia. Sewa-sewa gitu berapa tuh Pak? Nah paling untuk sementara nih sukarela aja sih kebersihan. Iya. Kami kan nanti harus berizin. Kami ke dinas terkait berizin. Nanti ke yang terdekat tuh ke kantor desa, ya ke kantor kecamatan, ke dinas pariwisata, mungkin yang berhubungan lah. Kami juga bertahap nih perizinan nih, ya Kang ya. Ada NIB, ada halal, nanti ada izin yang lainnya lah. Nah, karena kami menata aja dulu. Ini manfaatnya biar aja dulu orang-orang pada datang sambil kami minta masukannya nih. Kira-kira kalau tambah banyak masukan kan kesempurnaan tambah nanti lebih sempurna lagi. Hah, gimana? Senang di sini? Dingin. Nanti kita ada kolam renang ya. Kotor-kotoran. Nah, kedepannya kami akan ada kolam, mata airnya ada, akan membuat kolam ikan sama. Nanti aliran pembuangan kolamnya akan menjadi paritan di sini keliling gitu. Nah, itu akan menjadi sedikit untuk tata letaknya lah, mapnya lah nanti seperti itu. Ya mohon dukungannya, mohon ini supaya Bipanani semakin manfaatnya semakin banyak ke orang-orang. Ya kami niat kami di tim Bipana itu mengedukasi lebah aja. Masalah mau berusaha sendiri, nanti pasaran sendiri terbuka. Kami menganggapnya bukan saingan, kita sharing aja. Jadi saling kontak. Ini kami di Rumpin, pertama kan di Rumpin ya. Baru karena saya di Bogor ya ada di Cijeruk sini, di Gunung Batu juga di rumah ada. Jadi saya penjualan waktu COVID itu yang bikin tambah semangat lagi jual madu itu. Dulu saya hampir 1000 botol waktu COVID, ya ngejual itu banyak karena tahu manfaat madu itu. Kami mengawal kemuniannya, jaringan madu murni kami banyak. Jadi walaupun ini sedikit, tapi di Rumpin di mana-mana, dipanen di alam, di ini kami kumpulkan. Tapi jaminan kami, sumpah kami itu bahwa madu itu murni awalannya seperti itu. Ya kalau nggak kami siapa lagi akan mengawal itu, karena waktu kasus-kasus COVID itu karena yang membutuhkan banyak tuh madu SOS. Ya SOS itu sirupan es pertama, kayak sirup yang dijual umum tuh hanya esen aja, rasanya madu padahal itu sirup. Nah yang O nya itu oplosan, dioplos, madunya hanya 10% dioplos. Nah bentuknya seperti madu, warnanya seperti madu, ada aroma sedikit madu. Nah oplos. Nah yang terakhir yang paling parah sintetis, madu kimia. Waktu di berita waktu COVID itu ketahuan tuh di Tangerang tontonan. Jadi dia tuh dari bahan kimia diolah semurni mungkin seperti madu rasanya. Nah itu kenapa kita harus mengawal itu, karena sayang orang sudah mau edukasi hidup sehat tapi membelinya salah gitu loh, salah sumbernya. Sebenarnya salah. Apalagi sekarang sudah online ya. Persaingan madu coba dilihat di online tuh. Ada yang murah, ada yang ini. Tapi nanti dengan sendirinya kalau belajar kita tahu nih rasa madu murni itu di lidah sama di leher beda. Dibanding madu yang jual umum, yang kemasan yang seperti itu. Kadang gatal gitu. Nah, itu kadang kan bisa oplosan itu. Kalau ada gatal, kalau madu murni mah malah lebih anget. Dirasa di lidah itu beda. Nah, kalau madu asli itu kan kadang cairan gula kata saya. Nah, kayak ada pemanis buatan gitu beda di dada. Kalau madu murni itu dari aroma, dari buka aja aromanya sudah beda. Ini kemarin udah nyobain orang nih, gimana pengalamannya? Nah, Oh kemarin udah nyobain yang madu odeng itu, ya. rasanya tuh manis tapi ada sedikit asam dan apa namanya teksturnya pun nggak kental dan nggak terlalu cair juga. Beda ya di Pokoknya- lehernya juga ya. Pokoknya
enak Nah. dan itu dijamin pasti madu murni. Ya, betul. Itulah kami kenapa tim Bipana di Rumpin maupun di sini kami pasti kejujuran yang kami kawal gitu. Bahwa madu murni itu seperti inilah. Memang kami tidak bisa jaminan akan manis pure, akan asam pure. Nah, kadang juga kami kalau kesulitan memasarkan madu trigona ini, kadang kayak tadi kan kalau dominan asam, ini mah madu basi kalau asam. Kami saya pernah dikomplain gitu, ini madu atau cuka apel. Kadang-kadang memang kalau pas curah hujan tinggi, dia kan gas tinggi. Kenapa madu itu kadang kalau dalam kemasan kembung, terus bergas ada busa. Nah itu tuh kandungan air. Jadi harus buka pelan-pelan, jangan dibuka langsung bus, pasti ngebudal gitu. Kayak kemarin pas datang kok berbusa gitu ya. Nah itu gas, itu malah kemudiannya kelihatan tuh gas. Makanya kemasannya tuh harus yang kedap udara ini. Kalau memang berderat harus yang berderat. Kalau enggak pecah dia. Itu harus dikeluarkan pelan-pelan. Pelan-pelan, jangan keluarkan buka tutupnya langsung gini. Dia akan membudal. Jadi pelan keluarkan gasnya. Nah itu harus pembelajaran madu tuh gitu. Jangan sampai madu asam, enggak asli ini palsu. Nah itu hal-hal kayak gitu kadang. Saya kesulitan saya waktu menjual madu trigona awal-awal. Karena orang umumnya kan madu tuh manis, pure. Beli dimanapun identik manis. Wah, ini kok ini madu asam cair lagi encer. Ini madu atau cairan buah atau apa? Nah itu tapi itu madu super, madu trigona tuh. Ya itu karena kantong madunya propolis. Apalagi jenis lepisep itu kan dominan lepisep, diperas dengan polen. Jadi rasanya itu seperti itu. Asam lah. Iya. Nah itu pembelajaran. Tadi tuh nyobain lepisep gimana rasanya? Itu asem banget, malah apa? Asemnya asem semua, nggak ada sama sekali manis-manisnya. Itu Tapi seger ya. enak seger. Beda dengan cairan jeruk ya bukan asamnya. cuka atau bukan. Ya. Enak pokoknya. Tuh. Itu nanti malah kalau ke Rumpin tuh kami ada Torasika wangi pinus ya. Terus Itu wangi kayak minum Wipol tapi enak. enak. Iya, kayak ada kita minum sprit ada soda-sodanya gitu loh. Iya. Nah itu. Nanti kalau ke Rumpin bisa mengicip-icip semua rasa madu. Kalau misalnya minum madu kan katanya boleh pakai sendok. Nah, intinya makan kalau logam itu berinteraksi, nah madu, makanya madu juga tidak boleh langsung dengan air panas menggolak. Nanti molekulnya berubah sama aminonya. Jadi kalau mau ngaduk madu teh madu, pastikan hangat airnya. Kalau di air es nggak apa-apa, tapi kan larutnya lama di air hangat aja. Nah kalau logam memang betul, logam itu kan interaksi zat ya madu itu. Sebenarnya tidak merubah kandungan madu, tapi kontaminasi logam itu sendiri. Nah, kenapa? Kalau Om Rizal kan ada sendok kayu itu ini. Nah, itu meminimalisir. Nah, ini sih ini kontaminasi logam seperti itu. Kalau kita konsumsi di rumah sendiri kan jelas tuh ya sendoknya ya. Ini ya, itu aja sih menekannya. Apalagi kira-kira yang masih di pikiran tentang Madu bisa dibakar gimana? nah, madu itu kadang orang untuk keaslian madu karenanya nggak ada semut. Padahal jelas ada kandungan glukosa. Yang gitu. asam itu aja dikandung semut, apalagi yang madu manis. Nah itu kadang salah kaprahnya. Oh, madu asli mah kan disemutin, malah sanksi kalau nggak disemutin. Berarti glukosanya ini kimia dong, nggak ini. Nah hal kayak gitu kadang kita harus mencerdaskan konsumen lah. Nah tetap semua madu karena nektar itu kan kandungan glukosanya ada, mau sedikit maupun banyak. Tapi semut ada. Nah kadang orang ngetesnya tuh dibakar. Nah kalau ketahuan dibakar tuh kalau memang ada kerak di logam atau mungkin di knalpot atau di setrikaan, nah itu kemungkinan bisa pakai gula, cairan gula. Karena kalau madu asli tidak menyimpan kerak, dia kayak daun talas. Tapi kalau yang cairan gula diisap atau dicampur yang tadi madu oplosan, cairan gula maupun apapun pasti berkerak. Nah itu indikator-indikator mungkin. Tapi kalau lebih jelasnya di laboratorium, madu murni atau asli mah jelas di laboratorium pemeriksaan. Ceknya bawa ke lab. Iya, tapi kalau untuk awam, orang awam yang saya lakukan ya seperti itu. Tadi udah lihat sarang ini ya, hitam mah bentuknya levisep. Nah sekarang lihat ini puff frame yang kosong sama yang mellifera biar lihat sarangnya. Oh iya, yang ini ya. Nah bedanya trigona sama serana dia beda Kalau itu sarangnya. kantong-kantong madu ya. Iya. Nah kalau ini sisiran yang heksagonal itu. Ini sengat Pak. Ya ini Sengat. sudah kabur. Oh, Sudah kabur. Aman ini.
Kalau ini sisiran itu. Bawa aja keluar, Pak. Nah. Disebutnya frame. Frame. Bingkai. Bingkai. Yang madu sarang itu. Ini madu sarang. Ini. Nanti kita yang melipara kita buka beda. Kalau ini kan dibuat ini ya, sarangnya sendiri dia. Cara panennya juga dipotong. Dibuat papan. Papan. Ini dipres, kalau itu diputar namanya. Ada alatnya. Kayak mesin cuci. Ya kalau itu di ekstrak, jadi ada ekstraktor namanya. Tadi si tetenya udah sini ngeliatnya. Nggak apa-apa, sesengat dua sengat mah wajar. Kenalan. Bener coba. Tuh, Wah. sisirannya. Ini kemarin panen baru separohnya. Ini kalau memang nanti panen harus pakai APD. Kalau mau nyoba sok, saya mah nggak mau. Iya. Kena Nah ini kemarin. serana. Nah kalau si melipera agak besar sedikit dari serana tapi agak bule. Ini serana. Belang-belang gitu. Ini kadang kalau di atap rumah, Suka di plafon, di salon, di sendiri kotak, ya. ya ini jenis serana. Ini tangguh nih, kalau kayak gini. Kita lihat yang kabur itu melipera. Kita lihat. Di tamannya lebih. Nah ini resinnya khusus. Kalau ini kan apa kayu manis. Kalau yang di kantor itu pinus. Nah kalau lihat kan kantor wanginya beda. Nah kalau ini yang kabur, yang punya kami kabur, jenisnya melipera. Nah frame-nya seperti ini. Nah ini tempat cairan gula ini. Nah ini frame-nya seperti ini. Lengket. Ini kalau masuknya lewat mana? Ini di depan tuh abang. Ini sini. Sana di sana. Ini sini ada frame papan tipis. Jadi ini si lebah sendiri yang buat ini mah heksagonal ini. Rapih banget. Nah, dia disegel kalau sudah terisi madu, disegel sama dia. Baru pas pemanenan di ekstraktor. Diiris. Segelnya kita buka. Dimasukkan kayak mesin cuci pengering. Madunya tiris kan, iris. Nah, seperti itu. Jadi secara ini dia tidak merusak sarang. Nah, sini. Jadi dia ngisi madu lagi. Sama polennya, larvanya di dalam sini. Larva madu nanti ada perbedaan garis mana yang diisi madu, mana yang larva anakan, mana yang polen. Ini ya, ini sisa-sisa anakannya. Ini keras kan? Enggak, lilin ini dari lilin. Nah, ini biswak nih. Biswak nih yang bisa dijadikan ini. Nah, ini tempat makan Nah, ini gula tempat tuh. gula. Jadi cairan gula, cairan madu dimasukkan ke sini. Nah, ini untuk cadangan pakannya si lebah ini, si Meli ini. Nah, ini pengalaman di Bipana nggak cocok rupanya. Dia nggak betah. Nggak tangguh seperti serana. Nggak apa-apa. Nggak betahnya kenapa tuh Pak? Apa? Dia secara kondisi mungkin ya karena dulunya asal usulnya nggak terlalu dingin di sini. Terus dia kalau itu kan gesit ya. Iya. Nah ini kurang gesit. Jadi padahal sudah kami kasih pakan cadangan juga yang memungkinkan. Secara ini dia koloninya terbatas kan. Koloni itu ada masa pekerja lebah pekerja itu ada masa hidup rata-rata 3-6 bulan masa hidup si lebah pekerja. Nah kalau cadangan si larvanya nggak ada, kalau kita lihat yang tadi kan telurnya banyak, itu mungkin cadangan pekerja lebah pekerja lebah jantan. Nah semakin banyak telur untuk berkepanjangan hidup si lebah itu semakin bagus. Nah indikatornya. Nah seandainya telurnya nanti budidaya telurnya kurang, berarti indikatornya si pakan yang mengandung serbuk sarinya kurang di polennya. Itu indikatornya. Sedangkan seandainya polen banyak, madunya sedikit, berarti yang bunga-bunga yang mengandung nektarnya kurang. Nah, 4 itu aja rumusnya. Rumusnya 4 yang kemarin itu aja. ya, Nektar, seperti itu. polen, resin, air, aman. Ya, seperti itu. Sisanya hama berarti kalau masih Ya. kabur. Kemarin hamanya enggeng tuh, yang tawon-tawon itu nongkrong makanin dia. Yang si tawon yang pemakan serangga. Tawon. Nah ini kemarin kasusnya karena dia lemah koloninya yang dikirim. Kabur juga. Nah ini sama kayak Itama. Sudah ada seperti ini. Nah pertama diserang semut awal-awal. Karena ini tempatnya bukan di sini tadi sebelah mana ya. Nah kita nggak terkondisikan. Ini kayak Iya, akhirnya kabur nih. Nggak apa-apa, ini salah satu pembelajaran. Nah, jangan sampai nanti nanti pembelian itu sudah ada toppingnya di sini. Kalau ini apa Pak? Sama ini Atap sama ini juga. atap. Iya.
sama yang kabur. Nanti ini bisa jadi kenapa nggak dibuang? Nanti kami untuk split. Pecah koloni. Nah jamur tuh seperti ini Om Rijal. Nah ini kalau kelamaan berjamur gini nih, bikin kabur. Nah faktor sisam itu jangan sampai berjamur gini. Nah ini kenapa berjamur? Karena sudah nggak diisi lebah. Kalau ada diisi lebah dia aman nih, sehat. Si resinnya tuh kelihatan sehat kayak tadi. Itu yang dipegang apa Pak? Yang merah. Atap. Ya ini atapnya nih. Ini kenapa harus dikasih atap? Selain untuk menjaga kelembaban si kotak topping supaya air tidak masuk. Karena pengaruh air masuk itu akan mengganggu kenyamanan si lebah. Selain hama ya kondisi lingkungan, air seperti harus bagus. Kalau air kena kualitas madu juga berpengaruh, Pak? Iya, kalau kualitas madu kalau ke sarangnya dia pasti kelembaban nyaman mengandung jamur nanti. Kabur nanti. Kabur. Nah, kalau pas musim hujan pasti lebahnya madunya agak cair tidak. Nanti kalau berkunjung ke sini lagi kalau ngerasain lagi beda lagi tuh, nggak asam tuh. Beda dia. Bergantung. Ubah lagi rasanya. Iya. Beda, kami juga seperti itu. Nah, makanya kita seminggu sekali itu meyakinkan bahwa tidak ada hama, tidak ada sarang laba-laba. Mau nyobain nggak yang apis, Akodir? Tapi panen sendiri. Ya, Panen sendiri. Ada pedenya kalau berani. Yang itu. Saya mah nggak berani. belum berani. sudah Itu naik ayah. rumah pohon belum? Itu ayah. Ini siapa namanya? Licin tapi ya tak. Tanya itu, tanya sama Om. Gavi. Oh, kan ya? Nah, ini jenis-jenis yang bunga kami tanam. Ini Rusiana, ada kan mekar, Iya sama kakak. ini sama lemon. Rumah deket kan, nanti minta setekannya ke sini lagi, minta setek tanam di rumah. Ini kan Nanti tanggal apa? itu Rosalia ya. Rusiana ini. Rosiana. Tuh bunganya kayak sana. Ya. Halus. Setek aja di rumah. Kayak gini, kayak putri malu, yang gede. Ini salah satu pakan lebah juga. Kayak bunga Ini krokot juga ini ya. Ini iya kayak bunga jamur juga. Bunga-bunganya diisi. Nah kami akan membuat klaster-klaster jenis bunga nanti pakan sebagai pembelajaran juga. Sana Santos Lemon tuh, sana yuk. Iya. Pokoknya jambu-jambuan, jambu air, jambu biji, itu bunga-bungaan tanam aja. Ya. Intinya mah kayak kalau yang di Gunung Batu bisa menyaksikan tetangga-tetangganya hanya genteng, tapi bisa sukses. Hasil. Ya. Nah salah satu hama juga kadang ini walet, seliti. Oh. Nah itu kayak kalau di Gunung Batu saya ubah-ubah. Kadang kalau mendung ini penuh ya. Nah itu dia akan dimakan itu juga. Nih pohon durian kami ke depannya sih pengen nanti kalau buah lebat bisa icip-icip durian gitu. Ini Kenapa itu, Pak? Ini beda-beda nih rasanya nih. Ini kami juga belum ngerasain karena baru 3 bulan di sini. Kami menunggu juga. Tuh. Itu beda-beda katanya 1, 2, 3, 4 nih. Nih kayak gini markisa, kami sengaja markisa juga nanti berbuah. Nah nanti kami Masih sapi asem. ya markisa itu akan kami ekstrak minuman markisa madu depannya. Ini dirambatin. Nanti kami pengen sih nanti ada foto-foto booth di sini bentuk-bentuk apa, tapi bunga pakan lebah hiunya. Nah kedepannya kami akan membuat petak-petak untuk tenda. Nah, kolam rencananya sama rumah di atas, bikin kolam ikan. Rumah ini saluran pipanya udah airnya sudah ada. Sampai kami ke sana. Di sana tuh ada batu-batu besar ya, Kang Rijal ya. Jadi view-nya juga kota Bogor. Kalau malam nih, kelap-kelip lampu. Adem di sini. Ya. Ya inilah di Pana kami butuh masukannya. Kira-kira pengalaman mungkin pernah ke tempat wisata mana, harus diapain gitu loh. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat di sini. Dikasih. Pengennya sih nanti semua wilayah ini kami beli lagi. Kedepannya tambah luas. Ya rambut si Gopi lengket. Iya, karena kalau kita baju putih itu nanti bekas getah-getah tuh. Nah itu dari kaki si lebah, ya kan? Iya.
Iya jadi Ditepak ada di sini tuh, bukan di ini, pok ini nih. malah nempel. Iya, Nempel. karena di kakinya dia mengandung resin itu. Jadi lengket. Iya. Senjatanya. Makanya apalagi kalau baju hitam, tambahnya. Kata iya, dia HP juga kita. Ini kamera lensa nih. kena nih, udah pasti kena lensa. Ada lagi yang bisa di-sharing gitu. Mumpung di sini. sama kami. Cukup ya. Apalagi ya? Apalagi Ya belum persiapkan sih. Prospek bisnis. Ya, kalau Tanaman memang- pertama yang harus ditanam, gitu. Bebas sok. tanaman pertama Pak yang harus ditanam yang perlu banget gitu. Ya, Apa itu? paling bunga-bunga harian aja, air mata pengantin, Santos Di Temon. rumah. Ya, Bunga ada bunga-bunga kayak ini, ya. Ya, bunga-bunga nih. Dominan pahit tapi nanti madunya nih. Bunga-bunga teh kotok ini. Iya, teh kotak. Iya. Tapi nektarnya ada. Nah, ya intinya mah lingkungan di sekitar rumah kita Yang harus mendukung ya. radius 200 sampai 500 meter itu ada apa? Tapi kalau dengan pakannya kata saya bilang tadi semakin dekat, nah jelajah dia semakin dekat, berarti bagus produktivitasnya. Gitu. Punya tanaman yang harus mengandung bipolen, Iya, nektar, resin, sama resin dan ada kita. sumber air. Iya, ya, air. Tuh. Nanti ada kesempatan kita cek ke sana teh, ke Iya. lokasi. Biar nanti dibenahin cocoknya apa. Iya. Pinggir kali. Nah ini Kepala ya, lagi pinggir kali ya. nggak apa-apa. Saya juga di Gunung Batu kan dia bisa cari dari mana aja, dari embun, dari mana. Tidak harus ada kali besar apa. Enggak. Dia makhluk yang udah diciptakan Allah, keren lah. luar biasa. Iya, dia tidak pernah merusak. Dia menghisap yang baik-baik, mengeluarkan yang baik-baik ya. Ini kan, Ini Pak, kalau saya kan kebetulan kan backgroundnya marketing event. Kalau sekiranya nih, saya mau ngundang apa ya, sekolah lah ya, misalkan buat edukasi, datang ke sini langsung, Iya, mau lihat cara budidaya lebah itu kira-kira gimana? Bisa boleh, boleh. Paling bisa ada konfirmasi dulu, biar kita siapkan namanya untuk anak-anak kan kita mengkondisikan jalan segala apa, biar nanti ada schedule-nya dari awal. Mungkin kalau memungkinkan style video cerita dulu sambil yang seumuran siapa dulu nih sasaran nih. Kalau kami kan ada edukasi dari PAUD sampai mahasiswa. Nanti siapa nih akan datang nih sekelas mana peningkatan pendidikannya. Nanti materi yang disampaikan menyesuaikan. beda-beda. Biar penyerapannya sesuai umur gitu. Nah satu itu. Kalau saya biasa kalau PAUD TK sama SD kelas 1 sampai kelas 3 SD mendongeng dulu tentang hutan, tentang si lebah itu seperti apa sih. Nah baru nanti komposisi lebah, di dalam kotak lebah ada siapa, dari ratu, prajurit, jantan. Nah baru itu ya sharing-sharing, baru penjajakan lingkungan, lihat bunga jenis-jenis apa yang bunga. Bisa jadi lebahnya kalau ini kelihatan tuh bunga, lebah lagi ngisap bunga pas ada tuh. Nah biar mereka tahu asal usul madu tuh seperti apa sih yang biasa mereka minum. Madu macam-macam lah, yang bermerek mau tidak, berarti proses itu si anak-anak tahu, oh lebah, dari lebah itu seperti itu, madu diproses sampai menghasilkan madu gitu. Kalau di Rumpin rutin, di awal ini aja, awal tahun harusnya sampai akhir tahun tuh selalu rutin outing kelas namanya. Ya terserah mau berapa orang, jadi kalau di Bipanama terserah mau individu mau komunitas ya, mau ini memungkinkan aja gitu. Di sana lebih SMA. luas, Pak. Di itu. Bukan lebih luas, kalau di sana Balai, sarana ya, prasarananya tuh ada kelas, Pemerintahan itu mah. ada Balai daftar. kan. Kemenhub. Iya, sudah mobil masuk, mobil langsung parkirannya ada dekat. Kalau Bipanani kan jalannya udah- akses Tapi jalannya sana sudah banyak. hutan ini buka dah. Hutan juga, Itu mah depan kecamatan. tapi datar. Depan kecamatan Rumpin seberang. Seberangnya tuh yang banyak pohon. Tapi datar. Kalau Bipana kan di kaki gunung ya. Dari segi cuaca adem lah di Bipana. Tapi kalau di Rumpin mah ya panas-panas Rumpin lah. Kalau Cibinong mah kayak di Pakansari di belakang teh. Jalan datar, ada hutan kota gitu. Ya kayak di Danau Dong gitu. Karena instansi pemerintahan, Ya. jadi itu mah kan resmi harus bersurat atas nama instansi, bukan perorangan gitu. Memungkinkan juga bisa mengeluarkan sertifikat kalau di Rumpin. Kalau di kami kan memang hanya sharing ilmu lah. Edukasi biasa. Edukasi. Itu ke SMA 1 Cijeruk udah pernah kesini Pak? Belum, mangga aja. Kami sebenarnya asal memang 1 minggu. Kalau memang mau di jam kerja bisa, nanti saya izin di kepimpinan bahwa akan ada edukasi dari SMA Cijeruk atau apa ke sini.
Bapak mah kan masih wilayah dampingan ke sini ya? Iya boleh. Iya, terus saya bukan wilayah kerja saya mah. Ada permintaan, saya nanti diberi surat tugas untuk mendampingi Kalau kelompok masyarakat. Ada penanggung sih. Ya, saya kadang ke sekolah Bakti Rimba nih, yang kehutanan yang di Gang Sawo. Saya konfirmasi juga tuh Bakti Rimba. Sekarang saya sudah punya kebun cocokan lah. Silahkan kata saya kalau mau belajar barang, pengenalan tentang hutan, menanam barang pohon, ayo. Nah di Rumpin itu, yang persemaian Rumpin itu, pembagian bibit gratis, usulan itu boleh juga itu. Kalau ada komunitas mau peduli tentang alam, boleh. Biasanya kan kalau ada SMA gitu kan ada outing class atau Ada. Kalau di Rumpin sejauh tapi kadang LDK, latihan dasar kepemimpinan. Nah bisa juga. tempatnya di situ di Rumpin. Ya, Rumpin bisa camping, bisa juga di asrama. Kalau di Rumpin, karena memang kan kami balainya tentang Balai Penyuluhan Pengembangan SDM. nanti tak baru dak kerjaga kegiatan orang-orang kan itu bisa mampir setengah jam mah. Boleh. Bisa juga seandainya ada butuh produk pas ada event-event pameran. Nah kami terbantu juga nih, kami punya kelompok tani binaan, kami punya enye-enye nada, enye-enye kekinian, punya langinang, punya madu, punya emping macam-macam. Boleh tuh dikonfirmasi aja. Kita kan sama-sama membantu produk masyarakat ya, UMKM seperti itu. Ada jamur tiram ini. Kedepannya sih pengen saya ada kumbung jamur juga di sini, jadi bisa metik-metik jamur. Ya, kayak yang tanaman rambatan nih daunnya kayak saya ini sanca inci, kacang organik, omega 3, 6 sama 9 kami tanam. Nah bunganya diisap lebah, nanti kacangnya dikonsumsi. Tapi kayak pohon. Iya, kayak pakuan tapi itu sanca inci. Asli orang dia berarti pak apa pohan. Ya. Lalapan. Bener orang lembur berarti. Ngawen. Tadi Pak mau nanya katanya tentang ini tips and trick ketika mau beli koloni. Nah, kalau berkoloni, saya sarankan dimanapun membeli, mau di online harus saya percaya. Jadi kalau saya beli, saya minta kirim videonya dulu, beberapa video pilihan lah. Jadi kita memilih koloni yang ada. Dan pastikan ada jaminan garansi. Jaminan garansi bila sesuatu datang itu koloni mati diganti. Jadi saya beberapa kali beli pernah diganti. Pastikan ya unboxing lah, datang dibuka. Nah, kalau memang mau sih membeli kalau ada di daerah terdekat langsung ke tempatnya lebih baik. Misalnya ke Bipana mau PO, nanti Bipana nyiapkan. Bisa lihat nih disurvey dulu kondisi ke sini. seperti ini. Deket. Nah untuk mengkondisikan kalau di sana lahannya belum siap, bisa dititip di sini dulu. Nah dalam evakuasi si lebah pemindahan tempat itu harus dilaksanakan di malam hari. Karena kalau di siang hari kasihan yang masih di luar cari pakan, belum masuk ke rumahnya. Nah kalau sudah kan dia cari pakannya pas matahari keluar cahaya sampai terbenam. Nah, dia harus di malam hari baru ditutup lubang tanam, lubang keluar masuknya satu ditutup sampai kawat nyamuk. Nah baru dikondisikan bisa sehari itu juga atau besok pagi. Yang penting tutup keluar masuknya ini udah tertutup. Jadi harus ada jaminan dealnya bahwa jaminan garansi. Nah garansi itu pas kedatangan dalam beberapa hari lebah itu kokoh tidak kabur. Nah makanya kondisikan. Kalau pengalaman saya pernah membeli loh kayak gini tanpa ada topping, ada madunya, ada corongnya. Tapi rupanya perjalanan dari Sumatera memakan waktu, terus dikondisikan di ekspedisinya perlakuannya tidak baik. Nah kekurangan log ini karena tidak ada dia rongga untuk dia si lebah itu berkeliaran, karena ini ditutup. Dia hanya di dalam rongga kayu. Nah kalau Banyak kayak tadi. banyak, jadi satu namanya koloni itu sekumpulan lebah dari ratu, lebah pekerja sama jantan. Jadi memang pastikan kalau beli itu kelihatan tuh corongnya keluar masuk kayak tadi divideokan dari corong. Nah, kakak juga di situ. kita kan tadi lihat corong, nah apalagi nanti kita bisa ke rumah saya, kelihatan tuh corong yang sehat itu gimana. Corong yang sehat itu terbuka kayak trompet,
si corongnya itu basah. Jangan Gitu. tinggi-tinggi. Nah kalau yang corong kuncup, walaupun nanti kalau pas pembelian corongnya dipotong. Nah, Naik lagi. indikatornya dia sudah adaptasi sama si lingkungan baru, dia akan membuat corong baru. Sehari 2 hari sudah buat corong baru. Nah saya pengennya sih kalau Bipana karena perintis ya, pengen di sini stok lebah ada semua. udah, kakak juga di Jadi situ, tiap orang membeli itu tinggal pilih mau yang mana. Udah di sini. Iya. Nanti kami ke depannya sih pengen beberapa jenis. Jadi memang yang minat mau belajar lebah madu, mau adopsi maupun dipindah ke lokasi yang baru, udah tersedia di sini. Jadi kemarin untuk kewirausahaan anak muda Rumpin sejumlah 20 stop sayang pengadaannya. Tadi udah. Hidup semua bagus semua. Bagus. Dalam 1 bulan 2 bulan udah ada madu menghasilkan panen. Udah 4 bulan, Mak. Iya, udah ada beberapa kali beberapa kali. Itu memang tergantung indikasi lingkungan yang tempat barunya. Kalau tempat barunya pakannya tersedia, dia cepat. Tapi paling direkomendasinya tuh lebah apa sih? Itama itu. Ya, karena dari pemanennya mudah. Produktivitas, agresivitas dia bagus. Pemanenannya cuma pakai suntikan, pipet, mudah lah. Apalagi punya alat. Tapi kalau jenis-jenis lepisep, jenis tadi dresseri, itu pemanenannya peras sistemnya. Nah itu akan memakan waktu lagi kata saya tadi, membuat kantong madu baru lagi dia. Nah kalau sejarah rasa, kualitas madu sama. Kan, saya bilang kan. Kualitas madu sama. Nanti Turun kita, teteh, turun nanti. kita praktek teh. Panen ini apa sih? Panen Itama, nanti kita praktek alat panennya seperti apa. Ya. Bocil. Ya udah nggak mau pakai. Intinya mah ada rasa minat dulu, suka dulu, nanti pasti tuh kayak kami nih ya pasti pengen tambah candu lah. Nah hasilnya ada. Tapi kalau memang untuk hanya jadi reseller menjual, nggak apa-apa, kerjasama juga sama kami, tim kami. Yang penting kalau bisa ke customer bisa menceritakan edukasi, kan sudah tahu nih asal usulnya. Nah paling tidak mengawal, jadi meyakinkan konsumen tuh ini bisa, ayo kita jalan ke Rumpin atau ke Cijeruk atau ke Gunung Batu. Nih panen kemarin begini, paling tidak nyimpan videonya, bisa panen tetehnya atau A-nya sendiri, video lagi panen, walaupun itu punya kami lah. Nah ini pastikan ya, mau lab juga nggak apa-apa, lab TikTok apa. Ini nih panen madu nih kita nih, siapa yang mau mumpung lagi panen, nggak apa-apa. Begitu mau lab di Rumpin, mau lab di Bipana, mau di lab di Green Rooftop Gunung Batu, nggak masalah. Kita kan strategi pemasaran ya. Semakin kan orang tuh meyakinkan itu madu murni, pas panen di video kan live, orang semakin yakin. Itu memastikan bahwa kita bukan omon-omon aja gitu loh. Memang kita mengawalnya dari kemunian madu dari panen ini. Kita juga ada melifera teh di Maju Sarang. Cuman kalau untuk melifera mending ya, masih mending karena madunya dia tetap madu asli meskipun ada pakan tambahan. Tapi kalau yang madu yang tadi yang SOS kita enggak gitu. Cuman kita kalau yang melifera dia ada perlakuan khusus buat orang-orang yang punya penyakit gula, kita gak rekomendasikan gitu. Ya kalau Trigona langganan saya tuh dari Purwokerto, dari Cirebon, dari Bali, rutin ngirim. Itu yang memang punya riwayat diabetes. Jadi dia bagus untuk pemulihan. Itu pahit gitu yang seribu. Yang asam itu. Oh yang asam. Iya. Jadi dia untuk pemulihan. Jadi ada juga yang sudah luka diabetes nganga, dilumuri madu itu sembuh, kering. Jadi luka ininya kering, jadi rapat lah. Yang ujung-ujungnya kalau misalkan busuk, amputasi tuh. Iya, itu dilumasin madu itu. Jadi kalau yang punya mah akut GERD itu madu Trigona tuh bagus. Tapi memang awal-awal kayak kita lah, kalau luka kayak cairan betadin akan perih. Di awal. Seperti melumasi luka, tapi itu melumasi usus kita. Melumasi. Nah itu setelah itu normal tuh, nggak begah. Nah awal-awal pasti minum itu madu asam, melilit. Nah itu melumasin. Banyak yang testimoni yang sudah merutinkan madu Trigona sembuh. Pemulihan dari operasi, dari ini, yang mah,
Berarti manfaatnya banyak. Ya. Kualitasnya paling bagus. Ya, kalau untuk madu, walaupun semua produk madu kan diciptakan bagus untuk kesehatan. Trigona nanti karena memang dari cangkangnya aja propolis. Fermentasi dia. Otomatis kayak kita kapsul lah. Kalau kapsul tuh cangkangnya aja sudah bagus, jelas kontaminasi bagus gitu loh. Itu kandungan kalau menurut penelitian di laboratorium tuh asam aminonya tinggi ini dibanding madu yang sarang seperti itu. Nah, itu kan hanya lilin heksagonalnya kalau madu manis itu. Nah, itu harus diekstrak lagi sama royal jelly yang ada, di pollen yang ada. Tapi kalau madu itama ini, madu trigona ini cangkangnya aja sudah propolis. Nah, cangkangnya itu kalau sudah hasil panen sistem peras maupun apa disimpan di lemari pendingin atau yang suhu lembab supaya tidak berjamur. Baru diolah, diekstrak menjadi propolis yang botolan kecil itu yang harga 100.000 yang 10 mili. Nah itu. Wah, itu. Itu. Nah di sini enaknya ya, Bipana tuh nyamuk juga nggak ada ya, walaupun musim hujan, padahal kebun hutan. Nah itu yang memungkinkan kami biar nyaman tuh seperti ini. Kenapa Pak? Ininya nggak ada nyamuk? Ya mungkin secara ini kan semua berkebun tidak ada yang genangan air, jentik-jentiknya nggak ada seperti itu. Berarti kalau hutan asli malah nggak ada nyamuk. Ya, ini kan gambarannya kepikiran sebelum berangkat ke sini itu kebun biasa gitu, kebun gitu ya. Terus ini sih Pak apa? Horor, mistis. Oh, tapi kalau pas kesan dan pesannya nih, kesan dan pesan setelah ke Bipana yang tidak sebegitu luas, akses jalan gimana nih menuju ke sini? Akses kan, jalan. Sementara ini kan jalan utamanya lagi dicor nih ya, pemirsa. Ke Bipana ini lagi alhamdulillah nih pemerintah daerah lagi mengkondisikan jalannya, lagi dicor ya, di beton. Jadi kedepannya sih pasti lalu lintas jalannya tambah bagus. Tapi memang untuk sementara ini dalam sebulan ke depan masih jalan motong nih, jalan gang ya. Jadi gangnya ya karena memang terbatas, hanya itu aksesnya hanya satu, terbatas. Tapi insyaallah ke depan banyak piu-piu lagi, apalagi yang punya yang senang outdoor. Nah ini ada jalur trekking, bisa jalan-jalan beberapa kilo ke atas, mutar bisa gitu. Yang ingin religi etnik bisa ke Gua Langkop, yang pengen patilasan, yang pengen jarah, pengen mencari makna seperti itu dekat juga. Mbak silakan kesan dan pesan dan masukannya untuk Bipana nih seperti apa nih? Setelah dari Bipana nih dapat apa yang tadinya tidak paham jadi sedikit memahamin suasana hawanya seperti apa ini, silakan. Biar ada memberikan pemirsa yang lain ada gambaran, kan ini spill pengunjung ya. Jadi pengunjung juga memberi gambaran ke pemirsa yang sebelumnya tidak tergambar ya sebelumnya seperti apa sih Bipana setelah jadi sesuai ekspektasi atau di luar ekspektasi gitu loh ke Bipana ini. Kalau ngelihat video, sering ngelihat video YouTube-nya kan hanya sekilas nih. Nah ini kan sudah di tempat, di titik tujuan nih. Kira-kira sebelum dan sesudah tuh seperti apa ekspektasinya? Silakan. Apa adanya aja, kami apa adanya. Jadi bagus-bagus nggak sih? Ya jadi bisa tahu gitu asal madu dari mana, kan. Prosesnya kayak gimana. Terus juga apa sih namanya yang buat Kantong madu. Topping. Apa ya? Bukan. Kantong madu. Iya sih, itu tuh apa aja dalamnya. komponennya, komponen untuk madunya. Iya. Bukan ya. Suasananya di Bipana ini. Suasananya sejuk, nyaman, pokoknya cocok banget buat yang mau healing ya? Iya, mau healing, yang mau kabur dari hiruk pikuk kota, pokoknya cocok banget. Gak jauh dari Kota Bogor ya ini padahal ya? Gak jauh, tapi kayak bukan di Kota Bogor ya, suasananya ya masih alami betul ya? Alami banget. Oke. Adem, sejuk pokoknya. Iya. Iya sebenarnya kalau waktu banyak tidak hujan ini pas datang pas hujan nih pemirsa, kasihan. Kalau suasana enak kita nggak jauh 5 menit kita sudah ada kebun jambu ya. Ada kebun jambu biji, itu bisa metik, bisa sendiri. Ada macam-macam kebun. Kami sudah kerjasama nanti sama yang pemilik kebun untuk bisa metik sendiri, wisata metik. Jadi ditimbang sendiri, menikmati sendiri, seperti itu. Seperti itu ya.
Jadi untuk anak-anak gimana nih, ramah anak kah seperti apa nih? Iya Oh, sih. sangat ramah anak sekali di Iya. sini. Bahkan anak saya itu senang banget kotor-kotoran, Tuh. senang banget kotor-kotoran, Iya. sama main tanah buat apa ya? Membiasakan di alam Ya ya. betul, mengenali kayak ayam, Heeh. mengenali ke alam maksudnya. Kecuali ke lebah mungkinnya harus ada Ya. dampingan tadi sempat Ya. diserang. Kalau ke lebah mungkin agak sedikit riskan lah. Walaupun itu cuman tadi lebah tanpa sengat ya Ya. Pak. Cuman dia di jenisnya tuh besar Iya. dan itu sedikit Takut. Rambut. agresif. Agresif. Jadi bukan nyengat ya Pak, nyerang Iya. ya Pak ya bahasanya. Biasa ke orang baru seperti itu. Kalau Oh, Ke anaknya pemilik betah. mah enggak. Gitu. kalau bahasa Sunda mah nyeret seetik lah. Iya, gigit-gigit gitu aja lah, kayak gigit semut. Cuman Ya gitu ya, di Pipana juga yang memungkinkan punya tenda bawa sendiri, mau masak-masak sendiri memungkinkan ya. Karena kami ada lahan datar, ada ini di bawah pohon. Insya Allah kami juga memeriksa nih pohon biar tidak tumbang. Kita jadi pemeriksaan pohon. Jadi memang pohon-pohon yang sudah tua kami tebangin. Iya. Dan kami menanam pohon-pohon baru. Si bunda tuh menanam pohon buah-buahan, sayur-sayuran, itu seperti itu. Ya. Oh ya, Kamu ada saran belajar. sedikit Pak nih Pak. Ya, Kalau sudah. mungkin yang suka glamping, yang suka Mm-mm. main ke alam, mungkin nanti dari pihak Bivananya bisa kerjasama ataupun kolaborasi sama toko-toko outdoor. Oke, keren. Nah, jadi biasanya kan ada pemandu ya. Ya bisa sewa Oh, atau iya, iya. gimana. Nah nanti mungkin Bivana pun bisa memfasilitasi. Siap. Itu bisa kerjasama sama pihak Oke. toko outdoor yang mungkin Ya. terdekat, domisili masih di daerah Cijeruk Ya. atau mungkin di luarnya. Oke. Seperti itu. Oh ya, pemirsa ya, oke, keren. Karena saya lihat memang tiap satu minggu atau hari libur banyak yang trekking nih ke sini nih ke atas ke kaki Gunung Salak. Nah nanti ke depannya kalau kita pernah ya menjajakan ke yang punya kelompok tani jantan Mas di sini 5 menit. Memang itu tempat rest areanya orang trekking ya 100 sampai 150 orang posnya. Jadi akan kami menggiring ke sini ke Bipana. Makanya Bipana nanti menyiapkan makanan ringannya lah. Kalau katanya kalau yang di jantan Mas kata jantan Mas di situ dia ngeliwat. Nah mungkin kami makanan ringannya misalnya teh madu, lemon madu, kopi ataupun jajanan kukuluban lah, rebus-rebusan yang sehat. Nah iya, kukusan bisa jadi ke depannya. Memang insya Allah kami juga menggandeng anak-anak muda sini yang memang paham tentang situasi alam di Cijeruk. Jangan sampai sesat. Jadi mereka yang tahu jelajah trekking. Nah kami juga baru beberapa meter kilo aja ke atas, tapi memang kami ke depannya ada pemandu lah. Ke depannya nanti memang khusus ada membayar pemandu agar tidak tersesat. Dia yang tahu mengawal kira-kira kekuatan si pengunjung ini mau yang berapa trekking berapa kilo atau memang mau seperti apa ya. Gitu. Apalagi nih kira-kira fasilitas yang harus dilengkapin. Apa ya Pak? Pohon susah ya. Susah ya. Jadi harus ada gajah-gajah paling tidak ya untuk lesehan ya. Iya. Tikar-tikar ya. Iya, tikar atau ini mungkin ya gazebo gitulah. Gazebo ya kalau Saung misalnya lah, saung ya. Kalau pas musim hujan tidak terkendala ya. Betul. oke, Buat oke. nongkrong-nongkrong. Dan Ya. jangan lupa Pak difasilitasi listrik Oh ya. biar terang. kalau Ya, malam listrik bisa. sudah ada, kabel udah kami beli akan menarik ke sini. Nah. Jadi yang untuk yang ngecas HP maupun mau karaokean bawa speaker sendiri, kami juga siap menyewakan alat karaoke sebenarnya. Bertahap nih. Jadi di Siap. sini bila nyeng-nyong bisa gitu nih nganukan ke depannya. Cukup. Apalagi Kira-kira apa lagi? apa lagi? Apa ya? Kalau cukup tutup Cuma aja. ini sih mungkin butuh lebih di apa ya? Mungkin bukan diiklanin namanya ya. Promosikan. Ya promosikan lah Ah, ya. oke. Ya lebih luas lagi. Ini Iya. tuh tempatnya asik, enak, Free lagi ya. free gratis. Kalau memang ada pengunjung mungkin yang Iya. mau ngasih untuk sedikit rezekinya buat Ya. uang Pemeliharaan kebersihan aja lah ya. Pemeliharaan atau Iya. mungkin itu Oke. terserah ya Pak ya. Iya, Sukarela. kami sebenarnya sih tidak berharap itu. Kami hanya edukasi. Ya kalau memang merasa healing ya itu mah sukarela nggak apa-apa. Kami tidak mematok apapun itu. Tidak ngasih juga tidak masalah. Intinya kami menunjung silaturahmi ya. Kan masing-masing background beda-beda nih. Seperti Akang ini rupanya sebagai reseller macam-macam produk. Nah kami terbantu nih seperti ini. Kami juga punya event-event tertentu yang membutuhkan seperti itu. Nah sarannya sesuai sunnah Rasul ya. Kita kan menyambung silaturahmi nih.
membuka rezeki. Nah, rezeki itu bukan hanya nominal cuan ya. Nah, rezeki menyambung silaturahmi ini akses jejaring, membangun jejaring. Relasi. Jadi alhamdulillah membangun relasi, membangun jaring yang tadinya kita harus menempuh beberapa rute menuju ke sana, tapi dengan silaturahmi rupanya ketemu nih orangnya nih, langsung ke poinnya gitu. Nah, terima kasih. Saya udah terbantu dengan beberapa yang akan Kang Qadir kerjakan. Nah, itu mohon nanti kerjasamanya. Kami butuh akses itu juga. Nah, kalau kami ini kan backgroundnya edukasi lebah. Nah, background yang lain juga sangat kami butuhkan untuk membangun jejaring seperti itu. Keren lah ya. Mumpung belum ada tiket masuk, Ya. nanti kalau udah ada label dinas pariwisata Ya. atau label dari Pemda itu nanti pasti komersil nih, apa Ya. namanya, tiketnya pun pasti ada dipatok kayak Ya. gitu. Nah, sekarang mumpung masih awal, apa namanya, baru tahap perintis Ya, apa ya? ya, Semoga, merintis. Ya, kami seminimal mungkin memang tidak ada tiket sih sebenarnya. Tapi namanya kita taat pajak ya. Iya, Nanti kedepannya kita berizin betul. resmi, harus berizin resmi karena kita taat pajak abdi negara ya. Kita nanti kalau memang kedepannya orang sudah banyak peminatnya, rutin berkunjung. Kalau untuk RT kita udah lapor RT. Untuk ke pihak desa Sukaharja kita sudah ke pihak desa sudah spill lah. Tapi memang ke depan untuk menjaga keamanan, kenyamanan sama masyarakat sekitar, kita memang kolaborasi. Nanti saya pengen memperdayakan masyarakat sekitar. Kira-kira mereka punya jajanan apa? Kira-kira punya produksi apa? Nah, itu sekalian kami penjajakan nih. Kan di sini banyak sayuran alami ya, organik ya. Ada jambu, ada popohan. Nah, yang punya lalap-lalapan nih. Ini di lantai hutannya sangat memadai gitu. Nah, mungkin ke depannya saya akan mendata identifikasi potensi sekitar ini apa sih. Nah, itu akan terinformasikan ke pengunjung. Misalnya pengunjung, oh di sini bisa metik nyabut singkong sendiri, rebus singkong, bisa pisang, buah-buahan yang lainnya, pertanian dan macam-macamnya. Terus ilmu-ilmu tentang organik ke si Bun-Bun ya, tentang ibu organik, tentang pengolahan sampah apapun itu. Nah, bisa. Gak apa-apa juga yang tadi sebenarnya ada event ke sini mau berkunjung, mau saling sharing kolaborasi, mangga. Intinya pengikatannya ya, inilah kami sebagai perintis kebun yang ada, kami lebih manfaat lagi, kami jariah ilmunya tambah melek lagi tentang madu itu sendiri. Konsumen yang memang tadinya awam tentang madu, perbedaan madu itu seperti apa, nah kami memelekkan itulah, mengedukasi seperti itu ya. Kalau madu di sini tuh ready terus atau gimana? Insya Allah kami akan mendata tiap binaan kami. Walaupun nggak di Bipana kan banyak kelompok binaan ya. Di Rumpin ada 12. Ada 12. Saya di teman-teman kan saya penyuluh kehutanan. Jaringan penyuluh kehutanan se-Jawa Barat masing-masing juga se-Indonesia membina masyarakat budidaya lebah. Jadi kami penyuluh kehutanan saya nih sesama berjejaring se-Indonesia itu mengawal kemunian madu. Jadi memang yakinkan walaupun madu asalnya misalnya kehabisan stok di daerah kami drop dari Sumatera, itu pasti murni semua. Drop dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, daerah Bandung, Lembang dan sekitarnya lah. Itu yakinkan bahwa kualitasnya sama, murni. Cara panen, Iya. pemeliharaan, pakan, Iya. jejaring kita juga orang penyuluh sama gitu. Iya. Jadi kita tuh sebetulnya gini-ginian teh nggak sendiri, ada juga di daerah lain. Kami gitu. visi dan misi sama, mengawal kemunian madu itu konsumen tuh biar mendapatkan kualitas yang terbaik. Edukasinya seperti itu sih. Ini kan ke depannya. Apalagi silakan nanti. Oh iya, untuk jenis lebah yang kita tahu tuh, lebah tuh cuman apa namanya satu macam dan warnanya tuh ada belang hitam dan Ya. kuning. Ternyata banyak. Iya. Apa namanya, lebah penghasil madu tuh banyak jenisnya. Ya. Ada sampai berapa macam Pak tadi? 6. Kalau Kita untuk 7. yang ya kalau di sini ada 7. Kalau jenis Trigona tanpa sengatu di Indonesia ada 48 jenis sebenarnya. 48. Mudah-mudahan Bipana ada semua ya. Amin. Niat-niatnya sih edukasi Bipana, walaupun hanya satu stuk tapi ada jenis, tiap jenis sih kami pengennya biar tahu. Iya. Walaupun nanti secara produktivitas yang pada umumnya tuh jenis Itama, Biroy sama Lepisep yang Iya. kami sering dikemas gitu. Ternyata lebah penghasil madu tuh banyak dan rasanya pun beragam. Ya. Ada asam, manis,
Dominan pahit manis, ya. ya. Pahit juga ada. Ya. Nah, itu kita jadi tahu nih setelah kesini. Ternyata banyak banget jenis lebah yang penghasil madu, dan itu nggak bisa kategorikan kalau madu tuh manis semuanya. Nggak bisa. Oke, itu ya pemirsa ya. Ya, awamnya sih orang awam pasti karena memang awal-awal hanya mengkonsumsi madu manis. Betul. Yang dijual di umum, pada umumnya itu kan madu manis ya. Betul. Di toko maupun apa yang diiklankan juga madu manis. Tidak salah, itu semua madu insya Allah kalau memang sanadnya jelas asal usulnya, semua madu itu diciptakan tuh bagus semua, bermanfaat semua untuk kesehatan. Tapi sebaiknya karena kita berakal manusia, ya mencari sanad yang baik ya ke tempat budidayanya, biar langsung tahu, icip-icip langsung tahu. Nah makanya di Bipana ini kami nggak jaminan rasa madu, apalagi yang jenis Trigona itu akan jaminan dominan manis, dominan asam, karena si lebah itu kan ngambil di alam. Sedangkan nektar yang diisap si lebah itu bervariasi, dari wangi, dari tekstur, dari keenceran, dari macam-macam rasa, bervariasi sesuai musimnya. Sedangkan kalau madu hutan, madu yang sengat, apis, dominan multiflora, ya tergantung bunga dominannya seperti apa. Seperti di Bipana ada video sebelumnya kita panen tuh, yang serana, itu dominan legit, wangi puspa, dengan ada wangi sedikit durian. Memang pas itu mereka cari pakan pas berbunga durian. Nah hal kayak gitu tuh jadi pembelajaran juga. Kalau untuk jenis madu murni pure manis full, walaupun ada sedikit pahit-pahitnya tergantung bunga, misalnya mahoni karena pahit diisap itu agak ada pahitnya. Tapi secara pembelajaran, kalau jenis madu sengat itu manis. Dominannya hasilnya tuh mau madu yang odeng, nyeruan, mau madu yang budidaya, itu dominan manis. Tapi untuk jenis lebah tanpa sengat, itu sedikit banyak ada rasa asam. Dominan maupun tidak, itu kendalanya. Tapi kadang jelas madu yang Trigona tanpa sengat kualitasnya menurut penelitian lebih berkualitas dari segi macam-macam molekulnya yang ada. Nah itu sering disalahgunakan di pemasaran. Kalau lagi booming itu banyak diekstrak asamnya. Nah itu juga hati-hati ya. Dalam pembelian madu katanya Trigona asam, yang nggak tahu kalau masa kita silsilah tuh harus kelihatan. Ya kalau di online lihatlah komentar-komentar yang lain bintang berapa, asal usul videonya. Kalau lebih baik bisa di tempat yang terdekat, bisa dikunjungi sana, bisa langsung merasain, itu lebih baik lagi pembelian madunya. Di asal usulnya baik seperti itu. Jadi apa yang kita konsumsi itu manfaatnya langsung mengena di badan kita, mana tidak ada lagi efek-efek yang lain. Ya, ada lagi yang lain? Tutup aja. Cukup. Oke, demikian pemirsa. Terima kasih tim Bapana sampaikan sudah berkenan mengunjungi kebun kami. Inilah kebun kami Bipana yang masih apa adanya sebagai perintis tempat edukasi lebah. Salah satu tempat edukasi lebah ya di Jawa Barat ini banyak. Semoga manfaat. Di sini aksesnya Bipana itu ada di Dusun Tapos, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk. Tapi aksesnya lebih dekat ke daerah jalur Ciapus, Taman Sari, ya, bukan jalur Cihideng ke Batu Tulis. Jadi walaupun masuk Kecamatan Cijeruk, tapi perbatasan dengan Taman Sari Ciapus, Pondok Bitung, ya. Di aksesnya nanti komentar ada Google Map ke sini. Mangga aja. Tadi masih free ya, kita ke sini free. Malah disuguhi kalau ada rezekinya, semampu kami untuk menyuguhin apapun itu seadanya, ya nikmati. Kalau pas musim buah bisa nikmati buah. Kalau memang pengunjung mau cucurak ke sini ya, nanti mau Ramadan biasa banyak cucurak nih ya, bawa makanan sendiri, mau masak sendiri, silakan di sini berkunjung bebas. Ada mau outing kelas ya, mau outing kelas ke sini silakan. Dari PAUD, TK sampai mahasiswa mangga aja ke sini, kita hanya sharing aja ya. Betul kata Akang tadi, kami free, sukarela terserah. Yang penting kita jaga kebersihan sama-sama, jaga keselamatannya sama-sama, jaga kenyamanannya sama-sama, seperti itu. Oke, terima kasih pemirsa semua. Ditunggu kehadiran yang lain, pemirsa YouTube ya, yang lainnya silakan nanti di komentar, berkunjung janjian aja dulu di waktunya ke sini. Karena insya Allah kalau Sabtu Minggu kami ada stay di sini sama tanggal merah, kalau tidak ada tugas yang lainnya. Ya, moga kita semua sehat. Salam sehat, madu terus pantang muda. Dah.